Dalam kegelapan hutan tropis yang lembab, terdapat makhluk kecil yang berkilau dengan warna yang cerah. Namun di balik keindahan ini, tersembunyi racun mematikan yang bisa mengubah nasib siapapun. Di bawah naungan pepohonan yang tinggi, tersembunyi kehidupan yang jarang terlihat. Di sini, di tempat yang penuh keindahan dan rahasia, hidup katak beracun dengan warnanya yang mencolok dan bahaya yang tersembunyi. Di antara dedaunan hutan yang lembab, katak beracun menonjol dengan warna-warna cerah yang menakjubkan. Lalu, seberbahaya apakah katak panah ini? Berikut ini kita simak ulasannya. Katak panah adalah katak kecil yang aktif di siang hari ini, bagian dari keluarga Dendrobatidae, terkenal dengan warna-warnanya yang mencolok dan racunnya yang mematikan. Meskipun ukurannya kecil, seringkali tidak lebih besar dari kuku jari manusia, katak panah beracun memainkan peran penting dalam ekosistem hutan hujan. Kehadiran mereka, atau ketiadaan mereka, dapat menandakan kesehatan lingkungan mereka. Katak panah beracun memiliki penampilan yang mempesona, pertahanan yang mematikan, dan siklus hidup yang luar biasa. Katak panah beracun terkenal dengan warnanya yang cerah, sangat kontras dengan latar belakang hijau dari rumah mereka di hutan hujan. Strategi pewarnaan ini, yang dikenal sebagai aposematisme, adalah taktik bertahan hidup yang ampuh. Warna-warna yang cerah menandakan kepada predator bahwa katak ini tidak boleh diganggu. Kulit mereka menyimpan racun kuat yang dapat menyebabkan kelumpuhan, atau bahkan kematian. Katak panah ini terkenal dengan warnanya yang cerah, sangat kontras dengan latar belakang hijau dari rumah mereka di hutan hujan. Nama katak panah beracun sudah cukup menjelaskan tentang fitur makhluk ini yang paling luar biasa toksisitasnya. Kulit mereka mengeluarkan racun alkaloid yang kuat, yang mampu menghalau predator yang paling gigih sekalipun. Racun ini sangat kuat, sehingga suku-suku asli telah menggunakannya selama berabad-abad untuk melapisi ujung panah sumpit mereka. Oleh karena itu, katak ini dinamai demikian. Menariknya, katak panah beracun yang dibesarkan di penangkaran, biasanya tidak memiliki toksisitas yang mematikan. Hal ini menunjukkan bahwa makanan mereka di alam liar memainkan peran penting dalam produksi racun. Para ilmuwan percaya bahwa katak panah beracun memperoleh racun mereka dari serangga yang mereka konsumsi, terutama semut, tunggal, dan kumbar. Kemampuan katak panah beracun untuk mengubah racun makanan menjadi mekanisme pertahanan yang ampuh adalah bukti kepintaran alam. Katak panah beracun menunjukkan siklus hidup yang menarik, yang melibatkan perawatan orang tua yang berdedikasi, suatu sifat yang jarang diamati pada amfibi. Setelah pertunjukan kawin yang rumit, betina bertelur dan biasanya di lantai hutan atau di ketiak tanaman bromeliad. Tidak seperti banyak spesies katak yang meninggalkan telurnya tanpa pengawasan, induk katak panah beracun mengambil peran aktif dalam membesarkan keturunannya. Katak jantan biasanya menjaga telur, memastikan mereka tetap lembab dan terlindungi dari predator. Induk betina, dalam tampilan yang luar biasa dari perawatan orang tua, membawa kecebong di punggungnya, satu persatu ke genangan air kecil yang terkumpul di bromeliad atau tanaman lain. Jenis katak panah ini memiliki kulit berwarna kuning cerah, biru terang, atau bahkan merah menyala. Namun keindahan ini bukan hanya untuk dipandang. Warna-warna mencolok ini adalah sinyal peringatan bagi predator. Di balik kulit mereka, tersembunyi racun yang bisa melumpuhkan, atau bahkan membunuh dalam hitungan menit. Salah satu spesies paling mematikan adalah Pilobates terribilis, katak beracun yang dikenal dengan warna kuningnya. Hanya satu katak kecil ini, bisa menghasilkan racun yang cukup untuk membunuh 10 manusia dewasa. Ada juga yang tak kalah berbahaya, yaitu Dendrobates tintorius, yang sering disebut katak panah biru, yang juga memiliki racun mematikan. Dengan kulit biru bercorak hitam, mereka mungkin terlihat menarik.
Namun sentuhan pada kulit mereka bisa menyebabkan efek berbahaya bagi makhluk yang tak beruntung. Dengan ukuran yang hanya beberapa sentimeter, kedua spesies ini adalah bukti nyata bahwa dalam dunia alam liar ukuran bukanlah segalanya. Mereka membawa racun yang cukup untuk membuat mereka disegani oleh para predator manapun. Katak beracun ini hidup tersembunyi di bawah naungan hutan tropis di berbagai belahan dunia. Mereka memilih tempat-tempat yang lembab dan teduh, di mana tanah selalu basah, dan dedaunan tebal menyediakan perlindungan dari pemangsa. Mereka adalah makhluk nokturnal, lebih aktif di malam hari, ketika suhu lebih sejuk dan kelembaban tinggi. Pada malam yang tenang, suara panggilan mereka seringkali menjadi salah satu dari sedikit suara yang terdengar, menciptakan atmosfer yang misterius di tengah kegelapan hutan. Walau makan mereka terdiri dari serangga kecil, seperti semut dan termit yang kaya akan zat kimia, yang kemudian diubah oleh tubuh mereka menjadi racun. Dengan pola makan yang unik ini, mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menghasilkan racun mematikan yang melindungi mereka dari ancaman. Saat musim kawin tiba, kata-kata ini akan mencari tempat yang aman untuk bertelur. Telur-telur kecil mereka diletakkan di daun lembab yang tersembunyi di lantai hutan. Setelah menetas, larva yang rapuh harus dipindahkan ke lingkungan yang lebih sesuai untuk tumbuh, dan disinilah peran luar biasa sang induk dimulai. Induk katak beracun akan mengendong larva di punggungnya, dan seringkali menempuh jarak yang cukup jauh, hingga menemukan gedangan air kecil atau kolam yang aman di antara daun-daun yang terbentuk oleh air hujan. Disinilah larva akan berkembang dengan aman, jauh dari predator yang mengintai. Hutan hujan yang lembat dan misterius ini menyediakan semua yang mereka butuhkan, mulai dari tempat berlindung, makanan, dan air. Di dalam ekosistem yang rumit ini, katak beracun memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Racun dari katak ini adalah salah satu senjata alam yang paling efektif. Tapi, bagaimana sebenarnya racun ini bekerja? Racun katak panah ini disimpan dalam kelenjar kecil di bawah kulit katak. Begitu ada ancaman, racun tersebut bisa dilepaskan melalui kulit, menembus tubuh makhluk yang menyentuhnya. Begitu racun masuk ke aliran darah, zat beracun ini mengganggu fungsi sistem syaraf. Ia memblokir sinyal-sinyal penting yang diperlukan untuk mengendalikan otot-otot, terutama yang bertanggung jawab atas pernafasan. Dalam hitungan menit, korban bisa mengalami kelumpuhan total, karena otot-otot vital, seperti diafragma, berhenti berfungsi. Tanpa intervensi, hal ini bisa berakibat fatal. Kehebatan racun ini berasal dari kombinasi molekul yang sangat kompleks. Hanya beberapa mikrogram, cukup untuk membunuh makhluk yang jauh lebih besar dari kata itu sendiri. Meski mematikan, racun ini juga memiliki sisi lain. Ia membuat kata-kata ini hampir tak tersentuh oleh predator. Dengan hanya memperlihatkan warna kulitnya yang mencolok, kata ini mengiring pesan yang jelas. Seolah berkata, mendekatlah, dan Anda akan menyesal. Di hutan hujan tropis, katak beracun berperan sebagai pengendali populasi serangga. Mereka memakan berbagai jenis serangga, termasuk semut dan termit, yang jika tidak dikendalikan, dapat menjadi hama besar. Dengan mengatur jumlah serangga ini, katak membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada flora di sekitar mereka. Selain itu, katak beracun juga berfungsi sebagai indikator kesehatan lingkungan. Kehadiran atau hilangnya katak beracun dapat memberikan informasi berharga tentang kondisi habitat mereka. Penurunan jumlah katak ini seringkali menandakan adanya perubahan atau kerusakan pada lingkungan, seperti pencemaran atau perubahan iklim. Siklus hidup yang rumit ini menyoroti ketahanan dan sumber daya katak panah beracun di lingkungan hutan hujan yang menantang. Selama berabad-abad, suku-suku asli di Amerika Selatan telah mengenali potensi racun katak panah beracun.
Mereka dengan hati-hati mengekstrak racunnya, tanpa melukai katak, dan mengoleskannya ke ujung panah sumpit mereka untuk berburu. Praktik ini menunjukkan pemahaman dan rasa hormat yang mendalam terhadap katak dan pertahanan mereka yang kuat. Namun, meningkatnya kerusakan habitat hutan hujan merupakan ancaman yang signifikan bagi katak panah beracun. Deforestasi, polusi, dan perubahan iklim mendorong makhluk halus ini menuju masa depan yang tidak pasti. Upaya konservasi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup makhluk-makhluk yang menarik ini. Katak panah beracun, dengan warna-warnanya yang mempesona, racun yang mematikan, dan siklus hidup yang luar biasa berfungsi sebagai duta hutan hujan. Kehadiran mereka adalah bukti jaring-jaring kehidupan yang rumit yang berkembang di lingkungan ini. Dengan mempelajari dan menghargai makhluk-makhluk yang menarik ini, kita dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya konservasi hutan hujan. Melindungi harta karun yang tak tergantikan ini sangat penting untuk generasi yang akan datang.